Sobat Cuan. Halo, Ada Sobat Cuan. Alin. Ada Novan. Ada Argun. Kita di segmen apa nih? Koneksi. Konten ekonomi seksi. Jadi kalau kita lihat ya Sobat Cuan ya, beberapa saat ini, beberapa waktu belakangan gitu ya, mulai dari Ustadz ya kan, kemudian juga ada anak presiden yang memberikan rekomendasi saham gitu ya. Terus udah gitu belakangan ya, kemarin sih tepatnya, heboh tuh artis gitu kan, Ya. Raffi Ahmad dan Ari Lasso Bisa mencetus. kompak ya mereka ya? Kenapa ya? Endorse Gimana apa gimana ya gitu? Cik Ya? gitu. Bisa Mencetuskan. kompak loh mereka. Kok sama portofolionya jangan-jangan? Kalau gue sih miris ya, karena gue lihat di kolom komentar postingannya Raffi Ahmad yang itu tuh ya kan, karena dia kan followersnya banyak ya, orang yang percaya sama dia banyak. Iya. Itu tuh ada yang komen, wah terima kasih AA, selama ini saya mencari investasi yang terpercaya, baru ini ketemu. Berarti kan dia percaya dong sama yang direkomendasikan oleh sosok Raffi Ahmad. Iya, iya. Kita bukannya mendiskreditkan profesi Raffi Ahmad ini sebagai artis atau influencer ya gitu ya, tapi lebih ke kapasitas dia ya Mas Novan. Gimana kalau menurut Kalau ketika masuk ke saham, rekomendasi saham, ini urusannya duit. agak kalau gue sih secara pribadi melihatnya agak ada kekhawatiran sedikit gitu kan. Kekhawatiran misalnya misleading atau apa segala macam gitu. Ya. Kita nggak tahu mereka based on apa. Mungkin kan kalau gue lihat di Instagramnya baik Ari Lasso maupun Raffi Ahmad ini kan mereka mention bahwa duit gue yang gue tabungin di situ baru berapa minggu udah naik sekian berapa, persen gitu kan, udah Ya. puluhan lah. Kalau nggak salah mentionnya puluhan persen gitu naiknya gitu kan. Jadi ayolah ikut gitu kan, seolah-olah kalau misalnya mau ikut ya monggo gitu. Memang sih mereka tidak menyarankan untuk ikut, tapi itu menggiurkan banget buat sebagian besar orang yang hanya punya investasi terbatas gitu ya. Misalnya 1 juta, 2 juta investor retail gitu yang masuk 1 juta, 2 juta kemudian dapat 30% itu dalam hitungan minggu, ya mungkin buat mereka luar biasa gua gitu ikutin ya. aja nih gitu kan. Investasi mana lagi yang kayak gitu Iya. kan. Pertama kita harus melihat dulu apa yang ditawarkan oleh Raffi Ahmad dan Ari Lasso di Instagramnya itu bentuknya apa? Apakah dia sharing experience atau dia merekomendasikan saham gitu? Itu dua hal yang secara hukum berbeda gitu Oh, ya. oke. Karena kalau sharing experience itu aman. Misalnya Sah-sah saja ya sah-sah memang ya. saja. Kayak orang-orang pamer portofolio ya, Iya. kayak gitu ya. Keren kok ada yang berani gitu. Jadi seandainya dia memberikan informasi material mengenai emiten dan ternyata tidak benar, maka itu bisa dikenakan dianggap melanggar Undang-Undang Pasar Modal nomor 90 gitu. Itu ketentuannya disebutkan nih, saya bacakan ya. Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak itu artinya semua orang, siapapun gitu siapapun, Anda artis, Anda analis, Anda Anak fund presiden, manager, anak petani, presiden, Siapa? dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apapun. Instagram masuk di situ ya kan. Iya, sama. iya. Berarti kayak memberikan janji kan ya. Janji. Arti memberikan janji bahwa 2 bulan akan naik seperti ini. Ya. Tapi biasanya kalau di fenomena-fenomena sekarang kan hanya mungkin mereka nggak menjanjikan ya, nggak memberikan janji, tapi seolah-olah memberikan rekomendasi bahwa ini akan Ini prospektif ini gitu prospektif ya. seperti itu, dengan bahasa-bahasa yang apa ya, lemah lembut tapi ngejerumusin yang kadang gitu. menggiurkan gitu ya, persuasif dengan bahasa yang Ya, persuasif. Iya. Kalau analis itu kan rekomendasi atau apa sih, kayak ngasih tahu ini begini gitu kan. Nah, kita kalau lihat analis gimana Mas Argun? Kan kita bisa misalnya ada sekuritas tuh kadang mereka ngasih info pasar gitu ya tiap ini gitu kan. Kemudian ada rekomendasi, termasuk rekomendasi gitu. Nah, kalau itu gimana mereka hukumnya? memang sah, memang mereka ininya mereka ya. Itu memang bagian dari Pekerjaannya gitu. pekerjaan mereka, dan itu pekerjaan yang dijamin di Undang-Undang Pasar Modal juga. Jadi ada broker, ada analis, ada fund manager gitu. Itu semua diatur, dan kewenangan apa aja yang bisa mereka lakukan itu juga sudah diatur itu. Jadi kalau analis memberikan target price, itu nggak bisa dianggap mengelabui market gitu, meskipun ternyata meleset, dan itu banyak gitu ya. Karena kalau ada analis yang target price-nya bener terus, ya udah dia udah
pensiun dan sekarang liburan di Bali. Enggak. Ya Udah ngapain cuan gitu. banyak. Tapi berarti mungkin analis-analis ini yang dalam tanda kutip kalau meleset kan punishment-nya dari investor sendiri. Tingkat kepercayaan investor bakal Menurun turun gitu terhadap ya. si analis ini kan. Benar. Kalau kebanyakan melesetnya gitu kan. Kebanyakan ini tidur apa gimana sih analis meleset mulu gitu. Jadi mereka sebenarnya aman kalau saya melihat ya, kalau melihat dari kerangka undang-undang pasar modal. Yang lebih nggak aman itu sebenarnya Yusuf Mansur dan Kaisang, karena yaitu menyebutkan sahamnya, kemudian juga target harga juga kan, ya, kalau kecenderungan Kaisang itu sempat. target harga atau mungkin ada potensi naik dan sebagainya. Kalau yang Raffi Ahmad dan Ari Lasso enggak gitu. Raffi Ahmad juga justru ada semacam disclaimer, keputusan ada di tangan kalian gitu. Jadi ya memang saya melihat apa yang dilakukan artis ini adalah mereka pamer portofolio. Apakah di balik itu ada perjanjian endorsement kita tidak tahu, ya kan? Karena memang tipikalnya kan begitu juga. Gue pakai produk ini, Ya. tapi ya terserah lu mau pakai apa enggak gitu kan. Tapi kan gue udah pamer dulu pakai produk ini. Iya. Dan kalau produknya dipamerkan selama ini kan itu tadi belum tentu dipakai. Iya. Saya pakai bedak ini, apa bener dipakai kan belum tentu gitu kan. Yes. Jadi ya netizen juga harus cerdas gitu ngelihat ini. Jadi ya portofolio memang mungkin mereka miliki, tapi bisa jadi nggak mereka miliki gitu. Tapi kalau saham, Anda ngajak orang beli saham tertentu, ketika jatuh ya jatuhnya tadi sakitnya sama-sama gitu. Apalagi kalau sharing kita- burden. sharing Iya kalau Melek investasi. mau ngajak melek investasi sih bagus juga sih. Cuma mungkin kalau mention produk sih udah agak, menurut gue sih Agak udah offside ya. udah agak beda gitu. Nah, gue khawatirnya ini kemudian menjadi kayak kita tahu kan bahwa investor retail itu kan udah banyak deh. Kenaikannya luar biasa selama pandemi. Nah, kemudian investor retail ini pasti kan gali-gali informasi. Dan waktu kemarin taruhlah influencer itu ngomong nih, nyebutin mention gitu. Kemakan nggak? Artinya gini, wih apaan nih gitu kan? tertarik nggak? Tertarik nggak? Lu ada rasa kayak wah kayaknya gua ini hajar kanan langsung apa gimana gitu. Kalau Karena gue sih ya, entah kenapa emang prinsipnya nggak usah saham ya, produk apapun gitu. Kalau si influencer itu yang ngomong, gue nggak percaya. Orangnya susah percaya Kak. Karena nggak tahu sih, kalau aku maksudnya ngelihat memang sebenarnya kan katanya kan kita tuh nggak boleh melihat siapa yang ngomong ya, tapi isi pesannya kan ada nasihat yang kayak gitu ya. Tapi kalau saya tuh orangnya ngelihat siapa yang ngomong. Jadi walaupun pesannya mungkin sama gitu ya, tapi kalau misalnya orangnya ini yang ngomong tidak punya kapasitas gitu, ya nggak gue dengerin. tapi kan itu saling melengkapi sih, siapa yang ngomong dan apa yang diomongin. Gua gitu, gua melihat misalnya dia ngomong apa, yang ngomong siapa. Misalnya gini, oh dia ngomongin saham Enkes. Yang ngomong siapa? Lo Keng Hong ya, gue percaya gitu. Ya, Tapi iya kalau sih. misalnya Nah, dia kalau ngomongin apa? MKS. Yang ngomong siapa? Raffi Ahmad. Ahmad sama Ari Lasso. Ntar dulu deh gue cek dulu gitu. Nah kalau ini nih dari tim riset CNBC juga nih, Mas Argun nih dari anak buahnya Mas Argun nih tentang ini ya emiten MCAS itu ya, MCAS yang digembar-gemborkan Raffi Ahmad dan Ari Lasso itu. Jadi dia itu udah melantai di bursa tuh dari 24 Oktober 2017 menggunakan Kresna Sekuritas sebagai underwriternya, dan si Kresna Sekuritas ini lagi ada kasus ya Mas ya, gagal sempat bayar, disidik ya. disuspensi sama bursa gitu. Nah awalnya itu harganya Rp1.385 per unit, terus udah gitu melesat ugal-ugalan katanya 2.750 per unit dalam waktu 3 hari perdagangan. Si MCAS ini mungkin karena dipom-pom itu gitu kali ya. Nah kalau berdasarkan ini ya kinerja perusahaannya, margin keuntungan MCAS itu tipis banget. Jadi kuartal ketiga 2020 itu omset yang berhasil dibukukan itu 8,68 triliun. Tapi mencetak laba bersihnya itu cuma 17,87 miliar aja. Jadi margin keuntungannya cuma 0,18% gitu deh. Terus jadi si MCAS ini tidak terlalu dilirik lah sama Kapitalisasinya juga investor-investor. kecil kan ya? Kapitalisasi Nggak terlalu kecil. besar, sekitar 3-4 triliunan kalau nggak salah. Asetnya tuh 1,85 triliun. Tapi liabilitiesnya lebih banyak. Ini debt equity Utang. rasionya ya, debt-nya. Gitu katanya. Ya begitulah sahabat cuan.
Jadi memang ini sih kalau Alin lihat gitu ya, memang menggembirakan bahwa sekarang bursa saham kita atau pasar saham kita tuh didominasi oleh ini ya, investor retail, investor baru gitu. Cuma di satu sisi ini juga agak-agak berbahaya juga sih sobat cuan gitu ya. Ya. Jadi memang dalam jangka pendek memang bikin bursa saham lebih rame. Jadi ada analis yang ya share pengalaman dia, orang mungkin akan terinspirasi untuk masuk juga. Tetapi kalau dalam jangka panjang praktik ini terus berlangsung, orang beli kayak endorsean artis karena influencer artis, ya buruk dalam jangka panjang. Buat sobat cuan, kalau yang baru join gitu ya pasar modal tadi, memang menyaring informasi itu memang penting gitu ya. Cari informasi di yang memang sobat cuan percaya gitu kan, kemudian memperlengkapi diri pas waktu investasi itu penting. Jadi memperlengkapi diri artinya informasi gitu kan, jangan hanya sekedar mencari tahu ke orang-orang yang seolah-olah merasa jago atau sudah lama gitu. Jadi sesuaikan aja sama purpose-nya sobat cuan ketika berinvestasi itu apa gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya, influencer saham diikuti atau ditakuti? Dipelajari aja, diwaspadai dan pelajarin lagi. Atau di like aja udah, di like. Di like aja ya. Biar dia merasa dihargai gitu kan. Gitu ya sobat cuan ya. Jadi jangan mudah percaya. Dan kalau misalnya nih, kita tahu kok Alin juga masih belajar gitu ya. Karena sama seperti sobat cuan, saya juga angkatan bursa saham 2020 kok gitu ya. Baru belajar-belajar. Angkatan pandemi ya. Baru belajar-belajarnya gitu, baru meleknya gitu setelah podcast Job Cuan, ngobrol sama narasumber, sama Mas Argun, Mas Novan dan teman-teman lain di CNBC Indonesia. Nah, kalau sobat cuan pengen belajar lebih lanjut juga gitu ya, bisa didengerin playlistnya CNBC Indonesia. Di situ kita sempat juga ngobrol dengan beberapa analis ya, banyak banget analis. Kemudian juga bisa ke www.cnbcindonesia.com. Kanal apa Mas Argun? Market terutama di cnbcindonesia.com dan investasi. Nah, itu di situ banyak banget tulisan Mas Argun dan timnya juga ya di situ gitu. Analisis tentang saham gitu. Di situ ada sobat cuan, atau juga bisa ke Instagram ya. Mas Novan di mana? @cuap_cuan. Kalau sobat cuan punya tema apapun itu juga segala macam, mau tanya apa, kita sebisa mungkin juga pasti kita jawab sih. Sama Instagramnya CNBC dan CNBC Indonesia pastinya. YouTube-nya juga CNBC Indonesia pastinya. Gitu. Jadi kalau memang beneran sobat cuan ternyata into investasi gitu ya, pengen uangnya bertumbuh gitu, ayo belajar, sama-sama kita belajar, dan kita akan provide informasi-informasi yang insya Allah gitu ya tidak menyesatkan dan balance ya Mas ya. Karena kan kita media, kita punya tanggung jawab untuk itu gitu sobat cuan. Jadi kita tidak mempom-pom, tapi kita memberikan informasi atau fakta yang memang terjadi gitulah ya. Semangatnya itu. Kalau gitu udah dulu kali ya. Terima kasih Mas Argun, terima kasih Mas Novan. Thank you. Terima kasih sobat cuan. Kita pamit dulu dari Koneksi ya. Dah. Bye bye.